dan selalu menjaga kita. Siapa kita? BKKRD 3 RI 3 ada bank sampah, kampungnya asri, tertata rapi, selalu kompak, maju terus, pantang mundur, ke depan. Jangan lupa ya, like video kita. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kami mulai, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah pada Rasulullah kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang demam berdarah. Tentunya ibu-ibu sudah tahu apa sih itu, sering mendengar demam berdarah itu apa. Demam berdarah adalah nama lainnya DBD, demam berdarah dengue. Apa itu demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue adalah demam yang disebabkan oleh virus dengue. Adapun penularannya melalui gigitan nyamuk. Siapa ibu yang tahu nama nyamuknya? Siapa ibu? Siapa bu, monggo? Betul. Nama nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya yang menggigit adalah nyamuk betina. Kenapa bu kok nyamuk betina? Karena nyamuk betina itu membutuhkan protein yang banyak. Dari mana proteinnya? Yaitu menggigit manusia atau binatang mamalia. Kita ini termasuk mamalia ya bu, menyusui. Jadi itu menjadi sasaran nyamuk Aedes aegypti. Kenapa kok nyamuk betina ya? Kok tidak nyamuk yang jantan? Karena nyamuk betina ini menggigit, menghisap darah manusia untuk memperbanyak protein dalam tubuh nyamuknya, untuk mempermudah atau memperbanyak proses bertelurnya. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu tahu nggak bentuk dari nyamuk Aedes aegypti? Ada? Betul. Bentuk nyamuk Aedes aegypti saya membawa contohnya bu. Kalau misalkan seperti macan tutul, bentuknya ini loreng-loreng, hitam putih, terutama di bagian kaki. Jadi kalau ibu melihat nyamuk seperti gambar ini, diapakan bu? Diapakan bu? Dicepres terus pokoknya itu dimateni. Karena ini merupakan penularannya dari ini bu, dari gigitan nyamuk. Kenapa kok bisa menular ya bu? Karena nyamuk ini menggigit penderita demam berdarah, lalu menggigit lainnya, otomatis demam berdarah itu menular yang digigit itu bu. Terus nyamuk ini ada jam kerjanya bu, bukan hanya manusia saja yang mempunyai jam kerja. Jam kerjanya nyamuk ini ada sehari 2 kali. Jam 9 kalau pagi, jam 9 sampai jam 12 siang. Kalau sore hari
jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi di jam-jam itu jika ibu menemui nyamuk seperti ini, segera dimatikan. Sekarang apa tanda-tanda orang yang terkena DBD? 1. Otomatis demam tinggi secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Berapa temperaturnya? 40 derajat. 2. Nyeri kepala, pusing sekali. 3. Nyeri otot dan sendi. Kalau di lingkungan ibu ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya jangan ditunggu sampai lebih dari 3 hari bu panasnya. Misalkan kok tak obati penurun panas kok gak nari-nari, jalan satu-satunya dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas, karena penyakit demam berdarah tidak bisa diprediksi dengan hanya diperiksa bu, tapi harus melalui cek laboratorium. Kalau terlambat sedikit akan menimbulkan fase kritis bu. Apa fase kritis? Demamnya betul menurun, ya itu yang membuat kita terkecoh bu. Kadang orang tua kalau anak kita panas dikasih obat penurun panas, wis mudhun panase 3 dino gak digawa ning rumah sakit. Ternyata itu fase kritis bu. Jadi kalau fase kritis demam menurun tapi anak mual, akhirnya shock, timbul pendarahan yang bisa menyebabkan kematian. Jadi bu, kalau anak ibu panas segera dibawa ke rumah sakit, jangan nunggu lebih dari 3 hari. Itu tanda-tandanya bu, timbul bercak-bercak merah. Caranya gimana kalau itu DBD apa itu ya? Kalau bercak-bercak merah DBD ditekan, dia tidak kembali. Jadi itu tanda-tandanya. Terus bagaimana ya bu cara mengobati orang yang terkena DBD? Tidak ada obatnya, tapi orang yang terkena DBD harus diberi minum yang banyak, tujuannya agar si penderita DBD tidak dehidrasi. Tahu ibu dehidrasi? Betul, dehidrasi adalah kekurangan cairan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Itu bu pengobatannya. Sedang untuk pencegahannya, pemerintah sudah mencanangkan untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Ada 3 bu, lingkungan, biologis, dan kimia. Kalau yang lingkungan biasanya ada pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Plus yang pertama adalah menguras penampungan air atau pot-pot yang tergenang oleh air. Tujuannya apa bu? Kalau kita kuras agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, menutup di sini, menutup tempat-tempat penampungan air. Kenapa bu harus ditutup? Karena kalau tempat penampungan air tidak kita tutup, akan terjadi juga untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas. Sekarang bukan mengubur bu. Kalau barang-barang bekas dikubur tidak akan hancur selama puluhan tahun. Jadi harus didaur ulang. 1, manfaatnya didaur ulang. Kaleng-kaleng bisa dibuat pot, bisa dibuat celengan, bisa dibuat tempat puntung rokok. Semuanya barang bekas bisa diolah. Seperti yang penting kita pandai-pandai mengolahnya. Plusnya bu, plusnya itu masuk kategori biologis. Yang 1, memelihara ikan pemakan jentik. Contohnya ikan apa bu? Ikan cupang, ikan nila dan lain sebagainya. Itu pemakan jentik. Biologis yang kedua, menanam tanaman pengusir nyamuk.
Contohnya, siapa yang tahu? Lavender, betul. Ada lagi? Serai, betul. Ada lagi? Tapak dara. Jadi kita menanam tanaman pengusir nyamuk, yaitu serai, lavender, dan tapak dara. Secara kimia apa Bu? Pemberian bubuk abate dan fogging, betul, fogging, pengasapan. Tujuannya apa? Mematikan semua nyamuk. Itu Bu untuk mencegah penyakit demam berdarah. Karena ada pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi Bu, kesimpulannya penyakit demam berdarah itu timbul dari kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita. Karena nyamuk demam berdarah itu senangnya di tempat yang bersih, betul. Gak gelem got-got ngomong, senengane keringete manusia. Jadi kurangi centelan-centelan klambi, iku dinggo delingan nyamuk.